Investor legendaris Warren Buffett telah lama menyicil pengurangan aset-aset di saham, termasuk saham teknologi besar, lantas mengalihkannya menjadi aset kas atau setara kas, seperti surat utang tenor pendek sampai nilainya luar biasa besar. Langkah Buffett yang terus-menerus mengurangi aset saham dan nyaman dengan nilai aset kas bernilai fantastis, kini seakan mendapatkan validasi di tengah kondisi pasar global yang menghadapi tsunami perang dagang, menjatuhkan banyak investor dalam situasi kerugian besar. Nilai pasar di bursa saham Amerika Serikat telah menguap hanya dalam 2 sesi perdagangan saja, sebesar 5,4 triliun US dollar, setara dengan 89.456,4 triliun rupiah. Terpicu ketakutan akan pecahnya resesi dan dampak buruk dari perang dagang yang disulut oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Nyatanya, bukan hanya bursa di Wall Street saja yang ambruk. Kejatuhan harga saham melanda di hampir semua negara, meninggalkan para investor yang dipaksa menelan nilai kerugian begitu besar akibat bom perang dagang yang dipicu di Rose Garden oleh Trump pada 2 April lalu. Buffett seakan telah mencium bahwa hari-hari gelap di pasar seperti saat ini memang akan terjadi. Perang tarif non-agresif disulut oleh Trump diperkirakan akan menjatuhkan perekonomian Amerika Serikat dalam resesi tahun ini. Oleh karena ukuran ekonominya masih menjadi terbesar di dunia sampai detik ini, resesi Amerika Serikat berarti pula resesi perekonomian global. Dampaknya kemungkinan bisa jauh sampai ke dapur-dapur orang Indonesia. Keputusan Buffett mengurangi exposure di saham dan menumpuk aset kas sudah dilakukan sejak tahun lalu, ketika pasar keuangan global masih baik-baik saja. Juga para investor masih diliputi optimisme, di mana kekacauan pasar seperti yang terlihat sekarang masih tak terbayangkan oleh mayoritas pelaku pasar. Dalam informasi publik terakhir yang dirilis, investor kawakan berusia 92 tahun itu melalui perusahaan investasi yang ia miliki, yaitu Berkshire Hathaway, tercatat memiliki aset kas atau setara kas senilai 325,2 miliar US dollar. Dengan kurs JIS-DOR terakhir, angka itu setara dengan 5.387,2 triliun rupiah. Timbunan aset liquid Buffett didapatkan salah satunya dari penjualan saham Apple yang membuat posisinya di saham teknologi kakap itu telah berkurang hampir 60%, yaitu dari 174,3 miliar US dollar pada akhir 2023 menjadi 69,9 miliar US dollar pada kuartal 3 2024. Sebelumnya, Buffett juga dilaporkan melepas saham energi Chevron, juga saham Bank of America atau BOFA. Langkah Buffett mengurangi exposure di aset beresiko seperti saham dilakukan ketika harga saham-saham tersebut tengah di atas angin. Penjualan saham BOFA misalnya, pada satu periode penjualan telah memberikan cuan ke kantong investor asal Omaha itu sebesar 7,2 miliar US dollar, sekitar 119,3 triliun rupiah. Agresivitas Buffett menjual saham-saham populer bahkan ketika pasar masih diliputi sentimen bullish, seolah menggemakan lagi prinsipnya dalam berinvestasi, yakni jadilah takut ketika semua orang rakus dan jadilah rakus ketika semua orang tengah takut. Buffett menjual saham ketika harganya tengah naik dan pasar masih hijau,
serta tak segan mengalihkannya ke instrumen lebih konservatif dengan potensi return lebih kecil ketimbang saham. Alhasil, dikala kini harga saham berjatuhan, Buffett telah mengamankan cuan dan memiliki posisi kas sangat besar untuk bisa menyerok saham-saham yang harganya sudah berjatuhan di bawah nilai wajarnya. Dalam pernyataannya pada Mei tahun lalu, Buffett menjelaskan mengapa ia tak henti menjual saham dan terus menimbun dana tunai. Ia mengakui langkah itu tak terlepas dari pandangannya yang muram tentang situasi pasar dan perekonomian. Bom tarif yang dijatuhkan oleh Trump telah memicu ketakutan besar di pasar akan dampak fatalnya terhadap perekonomian global. Kebanyakan pelaku pasar berlomba keluar dari pasar ekuitas dan memburu aset safe haven saat ini seperti US Treasury, emas sampai yen Jepang. Harga minyak dunia anjlok terpangkas lebih dari 13% hanya dalam 2 hari, mengingatkan pada kejatuhan kala pandemi pecah. Imbal hasil US Treasury terpangkas hingga double digit, mengindikasikan serbuan para pemodal ke instrumen fixed income tersebut hingga harganya melesat dan yieldnya turun. Yield USD 10Y kini ada di bawah 4%, terakhir terjadi pada awal Oktober tahun lalu. Sedangkan tenor pendek yang sensitif terhadap pergerakan bunga acuan saat ini ada di 3,652%, terendah dalam 6 bulan. Kejatuhan imbal hasil obligasi yang terjadi juga pada surat utang pemerintah negara lain, mulai Jepang, Australia, Perancis sampai Jerman, seolah memberi sinyal ketakutan pasar akan pecah resesi ekonomi makin besar. Bank-bank investasi besar di Wall Street menyebut resesi ekonomi Amerika Serikat kemungkinan terjadi tahun ini. Terakhir, JP Morgan Chase & Co. merilis proyeksi terbaru untuk ekonomi Amerika Serikat. Bank investasi itu memperkirakan Amerika Serikat akan jatuh dalam resesi tahun ini akibat terdampak tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Trump. Ekonom UBS juga menilai perekonomian terbesar di dunia itu akan terkontraksi selama 2 kuartal. Perkiraan terjadinya kontraksi pertumbuhan di Amerika Serikat juga datang dari Barclays PLC, bank investasi asal Inggris. Ekonom Barclays memprediksi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat berpeluang terkontraksi 0,1%. Para investor di tanah air sampai hari ini masih menjadi penonton segenap kekacauan nan dramatis di pasar global sepekan terakhir. Pasar keuangan Indonesia masih tutup karena libur panjang Lebaran dan baru kembali aktif pada Selasa pekan depan. Bila berkaca pada apa yang terjadi pada pasar keuangan di semua negara, sepertinya mustahil Bursa Modal Republik Indonesia akan baik-baik saja. Indeks harga saham gabungan atau IHSG berpotensi turut terseret tsunami perang dagang, terlebih ketika nilai rupiah makin kehilangan marwah di mana-mana. Di pasar offshore, pada penutupan perdagangan, rupiah non-deliverable forward atau NDF ditutup ambles di level Rp17.023 per US dollar. Terburuk sejauh ini dan mencatat pelemahan 2,5% sepanjang pekan atau selama libur Lebaran. Sementara selisih imbal hasil investasi surat utang Republik Indonesia dengan Amerika Serikat kini melebar, sempat menyentuh 306 basis poin yang membuat yield surat utang Republik Indonesia jadi lebih menarik. Namun, resiko pelemahan rupiah lebih dalam mungkin akan mengerem niat modal global. Di tengah kepanikan dan ketakutan yang membesar di pasar,
Mungkin petua dari investor yang sudah teruji beraneka macam periode krisis seperti Buffett penting untuk disimak lagi. Buffett pernah menulis sebuah surat pada pemenang saham Berkshire di kisaran tahun 2017. Ia menekankan pentingnya untuk bertahan pada strategi investasi jangka panjang, tak peduli setajam apapun volatilitas pasar. Pasar akan selalu mengalami naik turun. Berinvestasi selalu melibatkan resiko bahwa tujuan yang diharapkan tidak selalu bisa dicapai. Dalam sebuah wawancara dengan CNBC, Buffett juga pernah mengatakan, jika Anda akan melakukan hal-hal bodoh karena harga saham Anda turun, Anda seharusnya tidak memiliki saham sama sekali, kata legenda pasar modal yang disebut sebagai peramal dari Omaha ini. Menggarisbawahi pentingnya mengelola emosi ketika menjadi investor saham.